langkah apa yang akan kita lakukan nanti akan kita informasikan lebih lanjut. Kemudian yang kedua, terkait dengan Saudara Joko Chandra, seperti rekan-rekan ketahui bahwa beberapa hari ini kita telah melaksanakan pemeriksaan secara intensif. Kemarin kita sudah naikkan ke tahap penyidikan terkait dengan masalah Undang-Undang Tipikor. Kemudian dari rapat koordinasi yang baru saja kita laksanakan terkait dengan pemeriksaan Saudara Joko Chandra, untuk sementara kami rasa sudah cukup. Oleh karena itu selanjutnya kami berkoordinasi dengan Dirjen Pas untuk penempatan Saudara Joko Chandra selanjutnya. Kemudian minggu depan kami akan melaksanakan gelar dalam rangka penetapan tersangka untuk kasus Tipikor dengan mengundang rekan-rekan dari KPK untuk ikut langsung dalam proses pelaksanaan gelar perkara penetapan tersangka. Mungkin itu yang sementara bisa saya sampaikan kepada rekan-rekan. Untuk selanjutnya mungkin Dirjen Pas yang akan menyampaikan beberapa hal. Terima kasih. Selamat sore rekan-rekan media yang saya hormati, Bapak Kabar Eskrim, rekan-rekan media. Kami akan menyampaikan kepada rekan-rekan media bahwa yang bersangkutan Saudara Joko Chandra, karena pemeriksaannya sudah selesai sementara di Baris Krim Polri, maka kami menerima kembali Saudara Joko Chandra dan akan kami tempatkan kembali di Rutan Salemba, dan kami akan pindahkan untuk menjalani pidananya di Lapas Salemba sebagai warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Salemba. Saya kira demikian. Terima kasih. Selamat sore. Ya pemirsa, baru saja kita menyimak konferensi pers yang disampaikan dari Barreskrim Mabes Polri oleh Kabar Eskrim dan juga dari Dirjen Pas mengenai pemindahan Joko Chandra dari Barreskrim menuju Rutan Salemba. Per hari ini Joko Chandra diserahkan kembali setelah berkoordinasi dengan Dirjen Pas, diserahkan kembali ke Dirjen Pas, dan Joko Chandra akan menjalani masa tahanannya di Rutan Salemba. Sesuai dengan informasi yang kita dengar sebelum-sebelumnya pemirsa, bahwa Joko Chandra ini akan menjalani hukuman pidana selama 2 tahun penjara, tentunya untuk membayar hukuman yang harusnya pada saat itu dijalankan oleh Joko Chandra sekitar 11 tahun yang lalu pemirsa. Dan tadi juga disampaikan oleh Kabar Eskrim bahwa rencananya pekan depan akan dilakukan gelar perkara, akan mengundang KPK terkait dengan penempatan Joko Chandra selanjutnya. Dan selain itu juga status untuk kasus Joko Chandra sendiri ini sudah ditingkatkan ke status penyidikan terkait dengan Undang-Undang Tipikor. Dan saat ini pun juga tampaknya pemeriksaan Joko Chandra di Barreskrim Mabes Polri dirasa sudah cukup. Untuk itulah akhirnya setelah berkoordinasi dengan pihak dari Dirjen Pas, Joko Chandra kemudian per hari ini dipindahkan ke Rutan Salemba untuk menjalani masa tahanannya pemirsa. Dan saat ini baru saja kita lihat bahwa Joko Chandra meninggalkan Barreskrim Mabes Polri untuk menuju Rutan Salemba dengan menggunakan mobil dari Dirjen Pas dan juga didampingi dari pihak kepolisian. Sementara itu kita ingat juga bahwa hari ini
salah satu ataupun kita bisa bilang bahwa saat ini tadi kita melihat bahwa kuasa hukum dari Joko Chandra, Anita Kolopaking, juga diperiksa oleh pihak berwajib dengan statusnya sebagai seorang tersangka. Kita lihat pemirsa, ada perkembangan terbaru apa dari Bareskrim Mabes Polri. Kita langsung menuju ke sana. Sudah ada Ken Ane. Silakan Ken. Ya, Tisa, Andro, dan juga pemirsa, baru saja terpidana kasus hak tagih Bank Bali, Joko Chandra, ini dibawa keluar dari Bareskrim Polri menuju ke Rutan Salemba. Ini dikarenakan tadi disampaikan oleh Kabareskrim Polri bahwa pemeriksaan terhadap terpidana kasus hak tagih Bank Bali, Joko Chandra, ini dirasa sudah cukup dilakukan pemeriksaan dan juga proses penyidikan di Bareskrim Polri, sehingga akan dipindahkan dari Rutan Bareskrim Polri menuju ke Rutan Salemba dan sudah dibawa menggunakan mobil berwarna putih dengan sejumlah pengamanan tentunya yang cukup ketat, dibawa dari Bareskrim Polri menuju ke Rutan Salemba di Jakarta. Dan tadi juga disampaikan oleh Kabareskrim Polri Komjen Pol Listio Sigit Prabowo bahwa saat ini ada beberapa hal, tentunya ada 2 kasus yang menjadi konsentrasi dari Bareskrim Polri untuk terus dilakukan proses penyelidikan maupun juga penyidikan, di mana terkait dengan masalah proses pembuatan surat jalan, dan yang kedua mengenai kaitannya dengan aliran dana yang nanti akan diproses dengan Undang-Undang Tipikor. Dan untuk hari ini sendiri pemirsa, tadi Kabareskrim menyatakan bahwa terkait dengan kasus surat jalan, kuasa hukum terpidana kasus hak tagih Bank Bali, Anita Kolopaking, sendiri saat ini sudah diperiksa dan dinyatakan pemeriksaan sendiri masih terus berlangsung. Dan tadi juga disampaikan oleh Kabareskrim Polri bahwa Komjen Pol Listio Sigit Prabowo menyatakan pemeriksaan masih terus berlangsung, kemudian langkah-langkah apa yang nanti akan dilakukan nanti akan diinformasikan tentunya lebih lanjut oleh pihak Bareskrim Polri setiap perkembangan dan juga hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap Joko Chandra maupun juga Anita Kolopaking dan juga rekan-rekannya. Dan berikut pernyataan dari Kabareskrim Polri Komjen Pol Listio Sigit Prabowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Yang terhormat rekan-rekan media, sebagaimana yang sering saya sampaikan bahwa terkait dengan progres perkembangan penyidikan Saudara Joko Chandra, kami akan selalu memberikan updating. Maka sore hari ini ada beberapa hal yang mungkin perlu diketahui oleh rekan-rekan media. Seperti rekan-rekan ketahui bahwa saat ini kita melakukan proses penyidikan terhadap proses Saudara Joko Chandra dan kawan-kawan. Ada 2 kasus yang kita tangani yang terkait dengan masalah proses pembuatan surat jalan, penggunaan dan perlindungan terhadap buron pada saat itu. Dan yang kedua adalah terkait dengan kaitannya dengan aliran dana yang kita proses dengan Undang-Undang Tipikor. Untuk hari ini terkait dengan kasus yang terkait dengan surat jalan, Saudara Anita saat ini sudah kita periksa dan pemeriksaan saat ini masih berlangsung. Kemudian nanti langkah apa yang akan kita lakukan nanti akan kita informasikan lebih lanjut. Kemudian yang kedua terkait dengan Saudara Joko Chandra, seperti rekan-rekan ketahui bahwa beberapa hari ini kita telah melaksanakan pemeriksaan secara intensif. Kemarin kita sudah naikkan ke tahap penyidikan terkait dengan masalah Undang-Undang Tipikor. Kemudian dari rapat koordinasi yang baru saja kita laksanakan terkait dengan pemeriksaan Saudara Joko Chandra, untuk sementara kami rasa sudah cukup. Oleh karena itu
Selanjutnya kami berkoordinasi dengan Dirjen Pas untuk penempatan Saudara Joko Chandra selanjutnya. Kemudian minggu depan kami akan melaksanakan gelar dalam rangka penetapan tersangka untuk kasus Tipikor dengan mengundang rekan-rekan dari KPK untuk ikut langsung dalam proses pelaksanaan gelar perkara penetapan tersangka. Mungkin itu yang sementara bisa saya sampaikan kepada rekan-rekan. Untuk selanjutnya mungkin Dirjen Pas yang akan menyampaikan beberapa hal. Terima kasih. Ya, Tisa dan pemirsa, Joko Chandra telah dipindahkan ke Rutan Salemba. Nita Kolopaking masih terus dilakukan proses pemeriksaannya, dan minggu depan Kabareskrim menyatakan akan melaksanakan gelar dalam rangka penetapan tersangka berkenaan dengan kasus Tipikor dengan mengundang KPK untuk melaksanakan gelar perkara penangkapan tersangka. Demikian, Tisa, kembali ke studio. Baik, terima kasih Kenan atas laporan Anda langsung dari Bareskrim Mabes Polri. Pemirsa, usai jeda berikut Kabar Petang masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting lainnya sesaat lagi.